Washington News and Talk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon secara cepat terkait banyaknya laporan penculikan anak di Jateng melalui WhatsApp. Ganjar meminta agar semua dinas untuk aktif mengawal dan melakukan sosialisasi terkait isu ini. Masyarakat diimbau agar tidak panik merespon isu penculikan anak dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Bagaimana respon dinas terkait dan atas isu ini? Kami akan jumpai analis kebijakan ahli muda perlindungan anak DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Isti Ilma Patriadi, MPSI. Bu Isti, ini bagaimana kondisi sebetulnya tadi dari isu-isu yang penculikan anak di Jawa Tengah ini semakin marak ini sepertinya? Iya, terima kasih. Memang akhir-akhir ini kita sering mendengar ya adanya isu tentang penculikan anak di Jawa Tengah gitu. Dan ini tentunya menjadi keprihatinan kita semua ya, bahwasannya upaya untuk perlindungan anak itu harus secara masif dilakukan oleh semua pihak, sehingga tidak akan lagi terjadi atau terdengar adanya isu penculikan anak ini. Ya, tapi dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sebetulnya sudah adakah merekap berapa total laporan yang benar-benar ternyata terbukti anaknya hilang atau seperti betul-betul diculik begitu, Bu Ilma ya? Mohon maaf ya. Iya. Untuk data yang masuk ke tempat kami belum ada. Sejauh ini kami mendengar dan juga melihat dari media sosial untuk upaya-upaya atau modus penculikan anak yang diduga ya. Tapi untuk laporan ke tempat kami atau ke tempat UPTD yang ada di kabupaten kota itu belum ada laporan yang masuk ke tempat kami. Hanya saja memang kami lihat persoalan yang ada itu berupa adanya upaya namun gagal gitu. Nah ini tentunya antisipasinya juga harus sangat masif dilakukan oleh semua pihak. Ya. Tapi dari tadi ada upaya gagal ya sebetulnya ya, ada oknum yang ternyata mau menculik anak dan melakukan upaya itu dan gagal. Bagaimana sebetulnya dari Dinas Perlindungan Anak ini mengawal keamanan keselamatan anak di Jawa Tengah, Bu Ilma? Iya. Yang pertama tentunya kita lakukan upaya pencegahan sebagai langkah awal ya, agar masyarakat lebih aware lagi, lebih care terhadap anak-anak yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kami lakukan sosialisasi yang cukup masif berupa siaran radio seperti ini, kemudian juga podcast, kemudian juga kami lakukan informasi edukasi melalui Instagram dan lain sebagainya, agar para orang tua dan juga masyarakat, selain itu juga pihak sekolah, agar lebih lagi melindungi anak-anak agar tidak terjadi upaya penculikan itu. Sehingga tidak kita temukan lagi ada modus ataupun motif yang seperti yang kita lihat bersama ya, anak-anak kemudian ada yang berupaya untuk menculik dan lain sebagainya. Selain juga pencegahan, kita juga menyiapkan adanya sistem perlindungan anak yang ada di masyarakat. Jadi basisnya itu masyarakat, sehingga kita kerahkan para kader yang ada di tingkat masyarakat. Kami memiliki program yang namanya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, di mana semua pihak atau unsur-unsur yang ada di masyarakat itu semuanya menjadi pelindung anak. Jadi tidak hanya tugas maupun kewajibannya dilimpahkan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota saja, tetapi semua pihak di sini. Jadi ada dari tingkat masyarakat, kemudian akademisi, dunia usaha, media massa ya, seperti yang dilakukan Elsinta ini menjadi salah satu langkah yang sangat bagus untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya ada nih ancaman-ancaman yang patut diwaspadai, diantisipasi agar tidak terulang lagi gitu, sehingga kita akan bisa melindungi anak-anak kita dengan maksimal. Ketika terjadi misalnya ada anak yang mungkin ini ya dijemput oleh orang yang tidak dikenal gitu,
Misalnya ketika sistem itu sudah ada, maka orang yang ada di sekitar anak ini akan menjadi alarm, menjadi alarm. Oh ini orangnya tidak dikenal, anak ini tidak terbiasa untuk dijemput sama bapak yang ini atau ibu yang ini, maka itu bisa menjadi deteksi dini agar kemudian anak ini dilindungi. Contoh saja seperti itu, sehingga kita berusaha untuk membangun sistem ini agar bisa berjalan dengan maksimal gitu, melalui Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Kemudian juga kami ada kader-kader PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dan dalam waktu dekat ini dinas kami DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF dan PKK untuk melakukan webinar di digital parenting, yang mana nanti salah satu materinya berkaitan dengan sistem perlindungan anak untuk mengantisipasi upaya penculikan terhadap anak, yang mengerahkan di situ pesertanya adalah kader-kader PKK, sehingga kita akan sama-sama saling mendukung untuk terwujudnya upaya perlindungan terhadap anak-anak. Baik, Bu Ilma, sebetulnya dari data yang mungkin dimiliki Dinas Perlindungan dan Perempuan dan Anak ini, adakah atau berapa besaran sebetulnya potensi kasus baik itu yang sudah terjadi atau bentuk upaya penculikan anak selama mungkin kurun waktu terakhir, bisa jadi 2 atau 5 tahun belakangan, Bu Ilma? Untuk data kaitannya dengan penculikan anak, itu kami belum belum mencatat gitu, karena sesuai dengan tusi yang ada di dinas kami terkait dengan perlindungan korban kekerasan. Ketika mana seorang anak menjadi korban kekerasan atau menjadi korban perdagangan orang, eksploitasi, penelantaran, itu masuk ke layanan kami. Dan yang tercatat untuk korban kekerasan di Jawa Tengah itu di tahun 2022 itu 1.224 anak yang menjadi korban kekerasan. Sampai berapa tadi Bu, bisa diulang Bu? 1.224 anak yang menjadi korban kekerasan di tahun 2022. Di tahun 2022 saja se-Jawa Tengah ya Bu ya? Iya, se-Jawa Tengah 35 kapkota itu datanya yang terkumpul sejumlah itu. Namun untuk khusus kasus penculikan memang kami belum memiliki atau belum tersedia datanya. Ketika misalnya ada anak yang menjadi korban TPPO, itu kami catat. Kemudian ada korban kekerasan juga kami catat. Namun untuk yang spesifik anak yang menjadi korban penculikan itu kami belum memiliki datanya. Tapi tetap upaya tetap dilakukan untuk mencegah hal itu juga ya Bu Ilma ya, karena biasanya diiringi juga dengan kekerasan juga biasanya ya Bu Ilma ya. Iya betul sekali, ya betul sekali. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak ini kan memiliki hak-hak yang memang harus dijamin ya, dipenuhi. Nah, hak anak itu ada hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, kemudian hak perlindungan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, maka akan muncul yang namanya penelantaran, eksploitasi, kekerasan. Nah, penculikan itu biasanya juga disertai dengan kekerasan, gitu ya. Anak dipaksa untuk ikut dengan pelakunya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu ini tidak dibenarkan ya. Jadi kita akan sangat melakukan proteksi. Bahkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah ada kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Sudah ada Perda nomor 4 tahun 2022, kemudian juga sudah ada program dan inovasi seperti Jogo Konco. Jogo Konco itu merupakan aplikasi yang di dalamnya itu anak-anak diperbolehkan untuk bisa curhat ke admin ya. Jadi di sana anak-anak bisa bercerita nih, misalnya terjadi ada ancaman-ancaman yang mereka dapatkan, teror, atau mungkin mereka merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, mereka bisa menceritakan melalui aplikasi Jogo Konco ini. Dan kami juga memiliki hotline service untuk
pengaduan kekerasan, kemudian juga ada website Dianti namanya untuk pengaduan, pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Sebetulnya untuk aksesibilitas masyarakat mengadu terkait dengan penculikan, kekerasan, itu sudah kita buka lebar-lebar semua link atau kanal-kanal yang ada gitu. Hanya saja mungkin yang terjadi adalah belum adanya kepedulian ya dari lingkungan sekitar bahwasanya anak ini perlu dilindungi. Itu memang mungkin masih perlu effort yang cukup besar gitu. Kadang kita misalnya ada anak yang sendirian nih di mall atau di pasar ya, di ruang publik sendirian. Maka sebetulnya kita sebagai masyarakat itu bisa nih melakukan upaya proteksi gitu, mencarikan di mana orang tuanya atau kemudian merujukkan anak ini, misalnya dia kebingungan mau kemana, kita lindungi, kita bawa ke Polres, Polsek terdekat sehingga dia tidak menjadi korban dari orang-orang yang merupakan predator anak gitu ya. Karena saat ini memang anak-anak kita ini dalam tanda kutip mendapatkan ancaman dari sana sini ya, tidak hanya secara fisik tapi juga di ranah platform digital atau secara online gitu. Mereka juga mendapatkan ancaman seperti itu. Baik, karena keterbatasan waktu terpaksa kita akhiri dulu diskusi kita pada siang hari ini ya Bu Ilma ya. Tapi terima kasih banyak Bu Ilma, harapannya dapat mencerdaskan para pendengar El Sinta menjaga anak-anak supaya lebih aman lagi ya Bu Ilma ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ilma, selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang, selalu, terima kasih. Terima kasih. Demikian pendengar analis kebijakan ahli muda perlindungan anak DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Isti Ilma Patriani MPSI. Sinta Semarang News and Talk.